Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat datang. Kita sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita sama-sama berdiri. Kita angkat pujian kita, Bencanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
perilaku kami, apapun itu ya Bapa. Saat ini kami gunakan otoritas daripada Engkau. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini, hingga kami pulang dari tempat ini kami membawa damai sukacita daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Masih bangkit berdiri, kita lebih lagi bersukacita, kita angkat pujian kita. Tuhan berkata nama Engkau.
cinta kasih Tuhan, saya beri waktu. Baiklah, kalau belum ada, kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, terlebih dahulu kita berdoa. Dengan kasih Tuhan, Saudara Yusak, pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan yang datang kepadamu, awal dari kepada kita persembahan kami, tolong kau berkati persembahan kami, kau sucikan, kau kuduskan persembahan kami, agar menjadi beredar yang baik. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa, kami siap beri dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bagi yang bertugas, silakan kita ikuti dengan pujian. Kita menghadapi hasrat. Kasih setiap Tuhan.
Kami datang ke hadirat yang kudus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami kalau kami seringkali menyakitkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah melantunkan lagu. Kami minta seperti bejana tanahnya yang siap dibentuk oleh Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat, untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai hamba-Mu hari ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Sebab dengan kebenaran firman itulah yang beri kekuatan kepada kami, yang merubah kehidupan kami, kehidupan yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami dengar hari ini Tuhan menjadi kekuatan iman pengharapan kami kepada Engkau. Jadikan kami dari hari ke hari sempurna seperti Engkau, karena Engkau sempurna. Perbarui iman kami dari hari ke hari, kuatkan, teguhkan kami agar kami semakin intim dan dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, pakai hamba ini Tuhan, urapi hamba dan sembunyikan hamba di belakang salib. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja melalui kehidupan hamba ini. Tuhan Yesus, berkati jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sucikan seluruh panca indera kami semua Tuhan, agar kami boleh mempelajari firman dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan akal budi kami, dan kami boleh menyimpan dalam hidup kami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun di tengah goncangan-goncangan dunia ini yang begitu berat mendatang mendekatkan akhir zaman ini Tuhan, tapi kami percaya kami bersama Tuhan, kami kuat dan menang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam. Sekali lagi salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beribadah. Dan pada hari ini kita datang ke rumah Tuhan ini bukan kebetulan, tetapi karena panggilan hati nurani kita dengan tulus dan ikhlas untuk memuji dan memuliakan nama-Nya dan mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, saya sebentar bersaksi. Tadi bukan kesaksian, tapi kesaksian sebentar. Beberapa minggu yang lewat, kami sekeluarga, ya, ada dapat masalah, ya. Keponakan kami namanya Mardian, dia berkendaraan sendiri tidak pakai helm lagi, mungkin juga gabut, ya. Katanya jatuh sendiri di lubang setelah dia sadar. Jatuh dan yang menemukan itu bukan keluar ke orang lain, mungkin cukup lama juga. Yang melihat kendaraannya masih hidup di pinggir jalan dan dia jauh sekitar 5-6 meter dari kendaraan dan dia pingsan. Saya juga belum tahu. Nah, setelah itu dibawa ada orang yang menemukan dan aparat TNI katanya, dan orang TNI waktu itu dibawa ke rumah sakit. Lalu waktu itu dia dicari identitasnya, dia tahu
ke orang tuanya. Dan dia waktu itu secara sadar dan tidak ya, telinganya keluar darah katanya, pada sebelah kanan, dan tulang di selangkai patah. Dia tidak pakai helm. Memang orangnya dari berkendaraan sampai naik mobil, di mobil itu orangnya senangnya ngebut-ngebut. Jadi setelah saya melihat di WA dia jatuh tabrakan di rumah sakit, saya hubungi adik kami yang namanya Rusmiati, supaya dia di rumah sakit. Dalam itu dianya nggak juga koma, tapi belum sadar ya sedikit kan, kesadarannya masih terganggu. Saya katakan dengan adik saya, kita berdoa. Saya di rumah, orang tumpangkan tangannya, saya berdoa. Tumpang tangan demi nama Yesus, arah Yesus, saya katakan, engkau pulihkan, kesembuhkan sakit yang dia derita sekarang ini, baik telinganya maupun kepalanya yang sakit, buat yang lain-lain Tuhan pulihkan. Demi nama Yesus, arah Tuhan Yesus menyembuhkan. Amin. Setelah itu sorenya kita jam 3 saya datang ke sana. Saya lihat sebelum sadarnya sudah ada, tapi kurang belum kuat. Ya. Saya katakan dengan adik-adik saya itu, kita nyanyi dulu, nyanyi dalam Allah kuasa melakukan segala perkara. Nyanyi di rumah sakit itu, dan saya tumpangkan tangan demi nama Yesus. Ya, habis itu saya pulang, besok pagi saya tanyakan bagaimana kita sudah dipulihkan Tuhan. Amin, saya katakan. Itu bukan oleh kehebatan kita, oleh kuasa Yesus. Nah inilah 3 hari kemudian suruh kita berkurang. Jadi telinganya pendarahan makin berkurang. Nah, biasanya kalau pendarahan telinga itu jarang hidup. Tapi karena pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi doa orang benar, katakan firman Tuhan, sangat besar dosanya. Jadi yang penting kita serahkan dan yakin bahwa Yesus itu yang berkuasa. Nah, Dia juga yang menciptakan kita, Dia juga yang mengambil kita, Dia juga yang menyembuhkan dengan keyakinan iman. Sama dengan adik saya dulu, orangnya sudah mau stres gini ya, tapi pulihkan Tuhan sampai sekarang ini. Tuhan sudah baikkan, hampir 90% sudah Tuhan pulihkan. Ini adalah pertolongan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Ini kesaksian agar kita juga mengandalkan Tuhan dalam persoalan apapun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, judul khotbah saya pada hari ini mendekati akhir zaman. Sedang mendekati akhir zaman, goncangan semakin mendekati akhir zaman, semakin digoncangkan. Judul khotbah saya, mendekati akhir zaman, semakin digoncangkan. Firman Tuhan yang kita pelajari hari ini di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai ayat 29 yang demikian bunyinya. Ini sudah dapat Bapak Ibu. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29 yang demikian bunyinya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi
bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia jadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepadanya Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 9, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkala dulu pernah bahwa dunia ini semakin mendekati akhir zaman, semakin goncangan-goncangan. Dan apa yang artinya dikata goncangan? Ya. Goncangan ya tidak tetap, berubah-ubah, bergerak. Goncangan peristiwa yang tidak terduga, mengherankan atau menggerakkan atau menggoyangkan dengan kuat. Arti goncangan di dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi goncangan itu berubah-ubah, bergerak, ya. Peristiwa yang tidak terduga, menggerakkan atau menggoyangkan dengan kuat. Ini arti goncangan. Sudah saudara yang kekasih, kita lihat dunia ini bukan semakin baik, katakan, makin rusak. Dan tanda akhir zaman sudah hampir 80% sudah digenapi. Kita lihat ya, dari sekarang ya peperangan Ukraina dengan Rusia, Israel dengan Iran dan proksi-proksi Iran, ya, di sebelah Hamas, Houthi, ya, Israel dikeroyok beberapa negara, ya, dulu, tapi Israel tetap eksis dan menang. Dan dia memang sudah dijanjikan dalam Alkitab, Israel adalah singa dari Yehuda. Segala musuh-musuhnya kebingungan di sekitar negara Allah. Padahal Israel kecil. Israel dia dikelilingi musuhnya, sebenarnya tidak tenang. Tetapi Allah berdiri di tengah-tengah saya. Allah, Israel adalah bangsa pilihan, biji mata ya. Jadi siapa yang ingin membenci dan musnahkan Israel, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Dia akan berhadapan dengan Tuhan. Buktinya sekarang dia tidak kalah. Bukan kehebatan Israel, tetapi Tuhan sudah di dalam firman Tuhan, dalam firman Tuhan nyatakan bahwa Israel Tuhanlah yang membela saja. Begitu juga kita lihat Israel. Walaupun tantangan sebelum sekarang ini semakin sulit, ya, peperangan di sana sini sekarang ini, dan Cina dengan Jepang, ya, hampir saya lihat dalam. Kemudian kita lihat di negara-negara lain, ya, peperangan di sana sini. Indonesia pun hampir dengan Malaysia. Ini memang sudah digenapi. Kemudian kita lihat gempa gunung meletus. Ini gunung Semeru di Jawa Timur. Baik, gempa bumi, tsunami, berturut-turut semakin bumi
semakin besar. Sakit penyakit 2019 ya, karena COVID. Kemudian kita lihat di Nigeria orang-orang Kristen puluhan ribunya meninggal, sampai Presiden Amerika Serikat itu ingin menyerang negara Nigeria. Di Sudan juga, kalau 120 orang dikubur orang Kristen. Ada 10 negara orang Kristen itu dianiaya, ya. Seperti Sudan, India, Irak, Iran, Yaman, Eritrea, kemudian Afghanistan, Somalia, Korea Utara. Orang Kristen selalu dianiaya pakai bunuh, persekusi juga di Indonesia. Kalau saja dengar ini cuma tidak boleh mendirikan boleh ada dipersekusi. Memang dunia membenci orang pilihan itu, tapi yang dibenci bukan Yesus yang terlalu dibenci oleh dunia, dengan Yesus oleh dunia. Dan kita juga bukan dari orang pikir-pikir pilihan Tuhan. Saudara, suhu udara sampai 40 derajat Celcius, ya. Kemudian krisis ekonomi, ya. Katanya tahun kami dan ya tahun 2026 puncak krisis ekonomi, ya, apalagi dari kota-kota besar sampai 27. Tapi saya pribadi dan percaya kalau tahun itu memang dari Tuhan. Berapa masalah COVID juga dialog. Puncak resesi ekonomi katanya tahun 2026 sampai 27. Tetapi bukan saya menakut-nakuti sekarang. Justru dunia ini semakin sulit, semakin tantangan kuat dan masalah, semakin kita kuat di dalam iman. Dan Tuhan Yesus berjanji, aku akan memberkati orang yang benar. Walaupun goncangan cuaca tadi Tuhan, di sini firman Tuhan katakan ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja melainkan langit. Nanti akan digoncangkan bukan hanya bumi, digoncangkan langit. Dan di dalam firman Tuhan akan berjatuhan benda-benda langit dari atas. Apa namanya, laut, ya, ombak laut dan sebagai manusia itu takut kematian, takut mati. Tapi bagi orang percaya, jadi satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit. Apa kedatangan Tuhan? Ya. Nah, ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, jadi akan digoncangkan apa yang dapat digoncangkan, bumi dan langit. Nah, yang tidak, tetapi apa yang tidak tergoncangkan, jauh lagi, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak digoncangkan. Ya, kita dijadikan oleh Tuhan yang percaya bagaimana supaya tinggal tetap pada yang tidak dapat digoncangkan. Apa yang tidak dapat digoncangkan sebesar di rumah Bapa, di surga, bumi pasti digoncangkan, langit pasti digoncangkan. Bagaimana Tuhan Yesus kata, tidak ada tempat yang tidak digoncangkan. Manusia takut karena keadaan alam, ya, bumi dan langit. Tapi bagi orang percaya, pada waktu itulah Tuhan datang. Kita direjet, kita
sepenuhnya ada Roh Kudus, orang itu pasti diuji. Karena ada roh yang ada pada kita. Rasul Paulus kata, roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada pada kita. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, susah. Susah diuji, diangkat. Karena ini roh ada, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena yang hidup bukan lagi kita, Roh Kudus yang lebih besar dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-8. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepadanya Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Garis bawahi, beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu adalah yang ketulusan dengan hormat dan takut kepada Allah. Kalau dia tidak hormat dan takut kepada Allah, berarti percuma dia ibadah. Karena dia Maha Besar, Maha Kuasa. Dia yang menciptakan Bapak Ibu dan saya, memberikan nafas kehidupan. Harus hormat dan takut kepada Allah. Itu harus. Kalau hanya datang ke gereja hanya memuji Tuhan, pulang dari tempat ini tidak ada rasa berkat, tidak ada rasa perubahan, berarti itu perlu dibenahi. Jadi kita beribadah, mengucap syukur dan beribadah. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepadanya Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Menurut cara yang berkenan kepada Allah itu. Nah, kita beribadah, pertanyakan hari ini masing-masing individu berkenan pada saya hari ini kepada Tuhan dan hormat takut kepada Tuhan. Karena ayat 9 katakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Siapa yang tidak takut, tidak hormat dan tidak takut kepada Tuhan, Allah katakan sendiri, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Luar biasa. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen sejati, dia harus beribadah, hormat dan takut kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang mempermainkan Tuhan, dan tidak semua orang Kristen yang masuk surga. Kalau hanya Kristen KTP, jelas masuk surga. Jadi kami Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan, hormat dan takut kepada Tuhan, melakukan kehendaknya dan menjauhkan diri dari larangan, tidak berbuat dosa, hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat, memang kita ini dunia yang penuh dengan dosa ini. Akhir zaman banyak tantangan cobaan. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1 pasal 3 ayat 1. Yang demikiannya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi ini sudah mulai hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan Yesus. Yesus sudah mendekat akhir zaman. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Kita lihat di dalam Markus pasal 13 ayat 7, 8 sampai 13. Markus pasal 13 ayat 7 sampai 8. Yang demikian bunyinya. Dan apabila kamu mendengar seru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Ayat ke-13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saudara, inilah tanda-tanda akhir zaman yang kita lihat di sini. Seru perang, ya, kabar-kabar tentang perang, janganlah gelisah, katanya. Semua itu harus terjadi. Ini bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Ini sudah terjadi, ya. Dan terjadi gempa. Ini ramalan tiap kaki akan terjadi gempa di Pulau Jawa sana dan tsunami. Mudah-mudahan jangan. Bahkan ada hamba Tuhan juga, pendeta ini pada dia seorang katakannya, dia sudah melihat nubuatan dari Tuhan akan terjadi air yang melanda di katanya di dekat Bekahuni dan daerah sekitar Pulau Jawa bagian timur, Jawa Tengah, Jakarta. Mudah-mudahan. Saya berdoa setiap pagi itu kita harus doakan juga bangsa Indonesia. Kalau terjadi gempa dan tsunami yang mengangkat keras itu ribuan kali. Ya. Karena Pulau Jawa itu pusat pemerintahan dan ekonomi akan hancur. Tapi kita berdoa sebagai anak Tuhan, ya, jangan sampai seperti Sodom dan Gomora. Ya, kita harus doakan sama-sama. Kami sedang berdoa pagi, berdoakan sejahtera kasih akan terjadi tahun 2006. Kata wanita akan terjadi resesi ekonomi. Kita lihat nanti. Tapi saya yakin kalau tahun itu memang terjadi. Kemudian kamu akan dibenci oleh semua, dibenci semua orang oleh karena namaku, oleh karena nama Yesus. Kita lihat di Nigeria 60.000 juga sudah. Pemerintah Nigeria biarkan. Dan siapa yang membantai mereka? Ya sudah. Ada lain. Itu juga di Afghanistan yang dikubur hidup-hidup, dan di Indonesia juga sudah dimulai, ya, penolakan bangunan gereja dan sebagainya. Jangan kena nama Yesus, kena nama Yesus dibenci, kita juga ikut dibenci. Sudah seraya kekasih. Kita melihat dari Markus lagi pasal 13 ayat 7 sampai 8. Markus pasal 13 ayat 7 8 sampai 13 ayat
Kemudian Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19. Yohanes pasal 15 ayat yang ke 18 sampai 19. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat ke-19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi jangan heran kalau kita dibenci, dianiaya, dipersekusi. Memang sudah tertulis dalam firman Tuhan. Kemudian ayat yang siapa yang bertahan, itulah dia akan mendapat keselamatan. Jadi sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kita ini sudah dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi umat yang rencana. Apa dikatakan di dalam ayat sini tadi, ya? Ayat Ibrani pasal ayat 28 ini. Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara dan berkenan kepadanya dengan penuh ucapan, dengan hormat dan takut. Kemudian yang ke-27, ya, nomor lebihnya karena Ia jadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, supaya kita ini, Ia itu pada kita yang dipilih, supaya tinggal tetap pada tempat yang tidak bisa digoncangkan. Apa yang tidak digoncangkan tadi? Yaitu di rumah Bapa yang kekal di surga. Di surga tidak bisa digoncangkan lagi. Dan dia pilih kita untuk di tempatnya, ya. Dia sudah siapkan kita di rumah Bapa. Nah, pertanyaan untuk kita, kalau kita, apa yang harus kita perbuat sekarang? Apa yang harus kita lakukan, kita perbuat sekarang supaya kita masuk ke dalam kerajaan yang tidak bisa digoncangkan ini? Memang untuk masuk kerajaan yang sulit. Masuk itu yang sempit. Berusaha masuk itu yang sempit. Jadi masuk kerajaan surga. Dan di dalam firman Tuhan juga katakan ada yang saya membaca tadi, ya, bahwa dalam firman Tuhan dikatakan ada dua orang yang di ladang, yang satu di bawah, yang lainnya tinggal. Ada dua orang yang memutar batu kilangan, perempuan memutar batu kilangan, yang satu di bawah, yang satu yang lainnya ditinggalkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Yang ditinggal kenapa?
karena dia tidak sungguh-sungguh, tidak hormat dan takut kepada Tuhan. Tuhan pilih juga orang yang sungguh-sungguh hatinya menerima Tuhan. Ini perlu dari pertanyaan kepada kita, apakah saya masuk dipilih masuk kerajaan? Atau tanyakan pada diri kita masing-masing, apa yang kita lakukan hari ini? Apakah kita hidup menurut Tuhan? Saudara yang kekasih, dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, Ibrani pasal 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kerjakanlah kekudusan. Garis bawahi, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kerjakanlah kekudusan. Kudus itu artinya suci, tapak celah, tapak noda. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita tidak hidup kudus, kalau sering kita berbuat dosa, ini mempermainkan Tuhan. Apa yang terjadi kalau orang bermain Tuhan? Dalam pasal 9 kata ayat 9, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ngeri itu, Bapak Ibu Saudara. Memang kita akan mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan masing-masing nanti di hadapan Tuhan. Bukan oleh istri kita, bukan oleh suami kita, bukan oleh anak kita masuk surga, oleh iman kita pada Yesus. Amin. Oleh iman kita, percaya yang sungguh-sungguh, hormat dan takut kepada Tuhan tadi. Ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani pasal 12 ayat 14 tadi kita katakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jadi jangan hidup dalam daging. Jangan kita hidup masih di dalam daging, dalam roh. Tapi maksud Tuhan, janganlah kita hidup dalam hawa nafsu. Dalam Galatia 5 ayat 19 dan ayat 22, karena bagi berkata, percampuran perjalanan hawa nafsu, penimbangan marah, sihir, perbuatan iri hati, kebencian, kemampuan kesabaran. Siapa yang melakukan itu tidak dapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Ini Galatia 5 ayat 19. Tapi orang yang hidup di dalam Tuhan, Kristen yang rohani, Kristen yang sejati, yang memiliki buah-buah roh, yang hidup kudus dalam Tuhan. Orang yang memiliki buah roh itu apa? Kasih, sukacita, pembuah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelembutan, utang, dan pengesahan diri, seterusnya. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, berdamai dengan orang, dengan saudara kita, dengan saudara seiman juga dengan orang lain. Tidak ada kepahitan dalam hidup. Kalau kita memiliki kasih, rasanya luar biasa. Tapi kalau tidak memiliki kasih, pemarah, penuh dengan kemurkaan Tuhan. Orang pemarah, orang selalu tidak ada kedamaian dalam hatinya. Orang itu tidak ada damai, tidak damai. Tetapi orang yang memiliki roh itu ada damai. Karena ada kasih pertama. Kasih itu yang untuk menebus saya. Jadi jangan sepelekan mengasihi. Mengasihi bukan hanya saudara kita seiman, tapi semua orang. Mulut bibir kita hanya untuk memuji Tuhan, bukan untuk menuntut, bukan untuk mencaci maki orang, bukan untuk mengomongi orang dan menjatuhkan orang. Tapi mulut kita, tujuan Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati orang lain. Nah, inilah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Cakra kekudusan itu. Tapi kekudusan itu tidak
mampu kita sendiri tanpa Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus dan kita baru kita mampu.